Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Intan Jaiman, kelas Tarbiyah PAI 3C, mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung. Saya akan membahas tentang teknologi sebagai media dalam berdakwah. Nah, apakah pengertian dakwah? Dakwah adalah kegiatan yang bersifat mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Dakwah bertujuan untuk mengubah individu dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada era modern ini, begitu banyak perubahan yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun pemikiran seseorang. Dakwah melalui jaringan internet ataupun teknologi dinilai sangat penting karena efektif dan potensial dengan berbagai alasan, yaitu diantaranya 1. Mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya dan energi yang relatif terjangkau. Kedua, penggunaan jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis. Ketiga, para pakar dan ulama yang berada di balik media dakwah via internet bisa lebih konsentrasi dalam menyampaikan dakwahnya. Keempat, dakwah melalui teknologi ataupun internet menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk masa kini. Dengan begitu, berdakwah melalui teknologi memiliki kecakupan yang sangat baik. Dakwah melalui media teknologi ataupun internet dapat kita lihat dari video ataupun media akses internet yang lainnya. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara, yaitu melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Terdapat beberapa metode dakwah. Pertama, dakwah fardhiah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain, satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Kedua, dakwah ammah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditunjukkan kepada banyak orang. Ketiga, dakwah bilisan, yaitu penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, seperti ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Keempat, dakwah bilhal, yaitu dengan mengedepankan suatu perbuatan yang nyata. Kelima, dakwah bitadwin atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan penerbitan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Keenam, adalah dakwah bil hikmah yang berdakwah dengan cara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan dengan objek yang akan diberi ceramah. Seseorang yang berdakwah disebut dai, sedangkan orang yang mendengarkan dakwah disebut maudu. Dakwah sering dimuat di dalam media seperti internet, majalah, koran, televisi, radio, dan lain sebagainya. Media yang saat ini sering digunakan sebagai alat dakwah adalah internet, suatu teknologi yang modern saat ini. Berikut ini adalah peran media dalam dakwah. 1. Media pembelajaran, media informasi, dan komunikasi interaktif. Terlepas dari pro dan kontra tentang penggunaan internet, setidaknya secara sederhana terdapat 3 metode dakwah melalui internet, yaitu 1. Dengan menggunakan fasilitas website seperti yang telah dilakukan oleh banyak organisasi Islam maupun tokoh-tokoh ulama. Berdakwah dengan menggunakan fasilitas ini dianggap lebih fleksibel dan luas. Kedua, penggunaan fasilitas mailing list dengan mengajak diskusi keagamaan atau mengirim pesan-pesan moral kepada seluruh anggotanya. Ketiga, menggunakan fasilitas chatting yang memungkinkan untuk berinteraksi secara langsung bersama orang lain. Bidang teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, yang dipicu oleh temuan dalam bidang rekayasa material dan mikroelektronik. Perkembangan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, bahkan
perilaku dan aktivitas manusia kini banyak tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi itu bisa berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif, tergantung ke arah manakah kita akan menjalankannya. Ada kekurangan bila berdakwah melalui internet, di antaranya sasarannya mungkin terbatas, yaitu hanya bagi orang yang menggunakan internet dan mereka mampu untuk mengakses internet tersebut. Tetapi media sosial juga memberikan berbagai kemudahan lain seperti lebih cepat, dapat menyampaikan dakwah secara singkat, simpel, dan luas. Maka dari itu, hadirnya akses internet merupakan media yang tidak bisa dihindari, karena sudah menjadi peradaban baru dalam dunia informasi dan komunikasi tingkat global. Strategi dakwah di media sosial pada saat pertama kali di internet diperkenalkan oleh para ilmuwan barat. Hampir dari kebanyakan tokoh Islam merasa curiga dan khawatir akan efek dari temuan teknologi tersebut. Namun, pada kenyataannya, jaringan internet yang hampir menelan seluruh penjuru dunia adalah merupakan lahan luas yang bisa menyuarakan kepentingan Islam dengan memperkenalkan, mengajak atau dakwah, membela, dan memecahkan berbagai macam problem. Sehingga dakwah yang kita bawa dapat disambut baik dan terkesan lebih menarik. Pada akhirnya, nilai positif ataupun negatif produk teknologi akan ditentukan oleh niat dan motivasi yang akan menjadi penentu apakah suatu alat tersebut akan menjadi bermanfaat ataupun madarat. Bagi umat Islam, bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bisnis Islami, silaturahmi, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, umat muslim harus mampu menguasai dan memanfaatkan sebesar-besarnya perkembangan teknologi informasi pada era modern ini. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa media teknologi memang dapat digunakan untuk berdakwah dan menyebarkan syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.